kali ini membicarakan tentang kebiasaan atau pengalaman dalam suatu hal yang sudah terjadi di masa lalu. Itu ada yang baik, ada yang buruk, yang dimana setiap hal baik ketika mengingatnya setiap hal baik di masa lalu yang diingat itu kan membahagiakan, dan sebaliknya di saat mengingat hal yang buruk di masa lalu itu enggak nyaman, ada penyesalan dan ya menyebalkan, yang dimana itu menjadi pola tentang apa yang perlu dilakukan pada saat ini, yang dimana di saat tahu bahwa kamu mungkin tidak suka akan sesuatu, kamu mungkin melakukan sesuatu hal yang membuat kamu kok aneh ya, kok diriku begitu ya, kok diriku gini lah gitu, yang dimana ketika melihat masa lalumu yang bersifat kurang baik, itu kan ngebuat kamu pada saat ini untuk tidak melakukan apa yang sudah terjadi. Dan itulah yang ngebuat kayak alasan gitu, alasan tentang kenapa hal buruk atau hal yang gak nyaman selalu dihindari gitu. Dan setelah memahami bahwa dengan memahami hal buruk itu akan menghindarinya, setelah memahami akan masa lalu yang buruk itu kan akan menghindarinya, dan ketika melihat masa lalu yang menyenangkan itu kan pasti bakal menggapainya atau mencobanya lagi agar bisa merasakan kenikmatannya. Dan itu memang sudah menjadi pola daripada kebiasaan dari manusia. Dan yang menariknya, ada sesuatu momen di mana ketika ada suatu kejadian yang bersifat buruk, namun buruknya di sini itu kayak kayak bercampur dengan hal baik, yang ngebuat hal itu nggak bisa dibilang buruk juga, namun nggak bisa dibilang baik juga. Jadinya bingung karena ada keduanya. Dan di situ kan ada momen dimana hal itu nyaman dan nggak nyaman. Kayak apa ya contohnya? Kejadian yang seperti itu contohnya apa ya? Di masa lalu, seperti perjuangan untuk menggapai sesuatu gitu, seperti menggapai karir di dunia kerja. Kan dalam bekerja itu kan butuh tenaga itu kan melelahkan, itu kan gak nyaman, tapi daripada ketidaknyamanan itu akan menghasilkan kenyamanan yang ya setimpal gitu. Dan itu contohnya. Terus apa lagi ya? Di sekolah itu kan disuruh untuk belajar tentang pelajaran misalkan matematika, perhitungan, bilangan, pecahan. Wah, susah tuh, menyebalkan, gak nyaman, dan rumusnya perlu dihafal. Itu
gak nyaman, nyebelin, males, udah gak usah gitu kan. Tapi setelah melihat hal itu bahwa ada manfaatnya, ya pasti bakal dilakukan. Cuma kan kadang orang itu nggak tahu manfaatnya, yang ngebuat ya nggak dilakukan gitu. Dan hal yang gak nyaman dalam suatu pembelajaran itu kan apa ya namanya ya, dibutuhkan karena sistem kehidupan seperti itu. Yang namanya perjuangan dalam menghafal, dalam konsentrasi, itu butuh waktu, butuh kelelahan, butuh perjuangan. Dan ya hingga ya pada akhirnya kemungkinannya bakalan bisa didapatkan. Dan ketika hal itu sudah menjadi masa lalu, yang dimana ada kondisi yang seperti nyaman dan enggak nyaman. Karena nyamannya itu ketika kamu belajar, itu kamu tahu dengan belajar ini kamu akan bahagia di masa depan. Tapi di sisi lain hal ini melelahkan, gak nyaman. Tapi ya tetap dilakuin. Kondisi seperti itu kan ada juga. Dan kesimpulan daripada pembicaraanku kali ini ya, bahwa dalam masa lalu yang bersifat baik maupun buruk itu bisa menjadi pembelajaran untuk saat ini, tentang apa yang perlu untuk dihindari dan apa yang perlu untuk diperjuangkan, dilakukan, tentang apa yang diinginkan. Dan selain daripada hal itu apa ya, ketika melihat masa lalu itu kan ngebuat apa ya, membuat kenangan apa ya, mengingat kenangan itu kan sesuatu hal yang indah gitu, apalagi bersama orang-orang terdekat, keluarga. Ada suatu momen kejadian itu kan selalu bikin bahagia gitu, dan ingin dicoba lagi, ingin mendapatkan momen itu lagi. Itu kan suatu hal yang dimana hal-hal indah di masa lalu ketika mengingatnya itu ngebuat saat ini itu ingin mendapatkannya lagi. Ya, dengan kata lain ya, dengan mengingat masa lalu itu banyak ternyata pada saat ini rasa-rasa yang seperti semangat, sedih, penyesalan, marah, dan pembelajaran itu ya apa ya, ya itu aja sih. Ya adalah ya kayak gitu. Ya aku minta maaf kalau ada yang salah, dan ya aku tahu mungkin pembicaraannya membingungkan, tapi ya semoga kamu paham. Ya itu aja. Ya udah kayak gitu aja. Terima kasih buat kamu yang udah mengklik nonton videoku. Iya, sekali lagi aku minta maaf karena aku nggak ada maksud buruk. Iya, aku minta maaf kalau ada yang salah kata. Dan ya udah, gitu aja. Dah.